Ini yang dari kamar mandi udah balik semua apa belum? Udah, ini aku lanjut ya. Buat praktikum modul 1 untuk rumusan masalahnya bisa di screenshot. Untuk 4.1 analisis missing value, 4.11 deteksi missing value, 4.1.2 penanganan missing value. Dengan yang pertama ada uji little MCAR sama penanganan missing value. Terus 4.2 deteksi outlier. 4.21 ada outlier secara univariate sama 4.2.2 secara multivariate. Terus 4.3 ada pengujian asumsi. Yang pertama ada pengujian asumsi secara univariate dan yang kedua ada secara multivariate. Udah di screenshot? Udah Mbak? Kalau udah aku lanjut. Untuk ketentuan modul 1, datanya sekunder, mencari sebanyak 5 variabel dengan jumlah data minimal 30. Setiap variabel harus memiliki missing value. Sumber data dapat diperoleh dari tugas akhir, skripsi, internet. Data diasistensikan terlebih dahulu pada asisten dosen masing-masing. Untuk format laporannya dalam bentuk A4. Modul dikumpulkan pada hari Minggu pukul 22.00 secara kumulatif dan dikirimkan ke email masing-masing asisten dosen. Bisa di screenshot. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai ketentuan modul sama rumusan masalah. Terus itu ada data di kolom chat, bisa kalian download dulu. Ya. Saya boleh nge-record. Oh iya, boleh. Bentar. Udah. Nah. Ya, ini tak jelasin dulu ya dikit tentang Recording in progress. Jadi missing value itu gangguan yang bisa ditemukan peneliti dalam data yang akan dianalisis. Missing value ini dapat muncul pada saat pengumpulan data, entry data, maupun pada saat interviewer mengisikan jawaban responden. Nah, berdasarkan prosesnya, missing value itu dibedakan menjadi dua tipe, ada yang random dan ada yang non-random. Nah, yang bersifat non-random itu ada MAR, sedangkan random MCAR. Nah, untuk MAR sendiri itu dianalisis menggunakan metode imputasi IM. Sedangkan untuk MCAR itu menggunakan metode imputasi leastwise estimation atau pairwise estimation. Terus untuk uji little MCAR itu hal data yang hilang adalah MCAR, satunya data yang hilang adalah MAR. Nah, untuk MAR sendiri itu jenis missing value
yang tidak tergantung pada data pengamatan atau data missing value. Penanganannya bisa secara list price, pairwise, atau estimasi regresi. Untuk MAR sendiri, itu jenis missing value yang distribusi datanya hilang tergantung pada data pengamatan, tapi tidak tergantung pada data missing value. Penanganannya menggunakan IM. Untuk MAR ini sama kayak ini ya, MAR. Cuman untuk metodenya itu belum ada yang tepat. Terus selanjutnya ada deteksi outlier. Nah, deteksi outlier ini ada dua, ada secara univariate sama multivariate. Untuk yang univariate sendiri itu menghitung nilai standarisasi, sedangkan untuk deteksi multivariate sendiri itu menggunakan analogus. Untuk lebih jelasnya kita bisa ke klik-klikannya ya. Halo, ini sebelumnya tolong siapin ini ya. Kita pakai SPSS sama Minitab. Jadi yang pertama di SPSS dulu. Jadi silakan di copy dulu ke SPSS. Iya, sebelum mulai modul 1 aku ini mau mengenai agent faktor pertemuan sebelumnya. Jadi ternyata kalau jadi kan kemarin ada contoh soal kayak gini. Terus kita kan nyari agent vektor, agent value sama agent vektornya itu pakai function agent. Nah, ternyata di sini tuh dia tuh udah by default di R-nya itu kalau agent vektor itu ternyata agent vektornya itu adalah hasil agent vektor yang ternormalisasi gitu. Bentar ya. Nah, ini dia bilang the vectors are normalized to unit length. Nah, jadi tapi yang sampai sekarang aku sama Vivi masih belum nemu caranya gimana buat nyari agent vektornya doang tuh yang belum ternormalisasi gitu. Kemarin Cici nanya soalnya. Iya Mbak. Udah sih konfirmasi dari aku kayak gitu. Nanti kalau aku sama Vivi dan asisten lainnya udah nemu cara nyari agent vektornya, nanti kita update ke kalian. SPSS-nya apa udah siap? Itu ya pakai yang data yang di sheet raw. Kalau udah belum ya?
Udah selesai belum masukin data ke SPSS? Belum, Mbak. Oke. Kopi yang raw aja ya, jangan semua di kopi. Ya, Mbak, sudah. Yang lain juga udah kan? Ya, sudah, Mbak. Oke, jadi yang pertama kita ngedeteksi dulu missing value-nya itu dengan cara analyze. Terus ini masih harus di video. Sorry. Nah, udah kelihatan? Oke. Jadi yang pertama itu klik analyze, terus missing value. Nah, ini kita mau ngecek dari semua variabel ini ada missing value di mana aja. Jadi masukin semua variabelnya ke kuantitatif variabel. Terus di pattern-nya dicentang yang case with missing value. Terus continue. Untuk deskriptifnya nggak pakai, udah by default. Terus di estimation-nya ini dicentang yang piecewise, pairwise, sama EM. Sampai sini udah? Sudah, Mbak. Mbak, kita tadi ketinggalan Mbak di pattern ini gimana Mbak? Di pattern-nya klik yang case with missing value. Terus continue, terus yang estimation klik ketiga ini. Oke Mbak, sudah Mbak. Oke, terus lanjut. Oke. Nah di sini output yang keluar tuh dari output univariate statistik itu dilihat di missingnya, dilihat yang persennya. Kalau missingnya ini
lebih dari 30%, berarti variabel tersebut kondisinya tuh jelek banget gitu kan, kualitas datanya. Jadi lebih baik variabel tersebut dihilangkan. Nah, tapi di data yang kita pakai di praktikum ini menunjukkan kalau kurang dari 30% semuanya kan. Jadi nggak ada variabel yang dihapuskan. Tuh. Terus lanjut. Variabel pengamatan tersebut itu dihapuskan. Nah, di sini ada satu pengamatan yang Misi Mbak, tadi Mbak Caca keputus. Sorry. Terus selanjutnya ngelihat yang missing pattern. Di sini kita ngelihat yang ini output persen missingnya. Kalau ada nilainya itu lebih dari 50%, pengamatan tersebut itu lebih baik dihapuskan. Nah, di sini kita ada satu pengamatan ke-20 yang missing value-nya itu senilai 80%. Jadi kita hapuskan pengamatan ke-20 ini. Udah sampai sini bisa diikuti. Terus selanjutnya, seperti yang udah dijelasin Vivi tadi, jenis missing value itu ada dua, ada yang random sama non-random. Nah, itu kita ngelihatnya di mana? Itu kita ngelihatnya di EM min sini, di EM min. Nah, di sini ada output tes chi-square sama p-value-nya. Jadi biar lebih gampang kan kita ngeliat p-value-nya ya. Di sini p-value-nya itu 0,533. Jadi artinya missing value dalam data kita ini bersifat tidak random gitu. Jadi penanganannya diimputasi pakai nilai listwise sama pairwise. Nah, kalau p-value-nya itu kurang dari 0,05, berarti kan artinya data yang hilang itu bersifat random ya. Nah, itu penanganannya nanti dihapuskan. Sedangkan kalau missing value-nya ini bersifat tidak random seperti data kita ini, itu nanti datanya diimputasi pakai listwise sama pairwise. Tuh, sampai sini bisa diikutin. Oke, lanjut. Nah, kita tuh bisa milih sih, bisa lihat pairwise-nya atau listwise-nya. Kalau di pairwise-nya tuh ngelihat di pairwise means-nya ini, melihat nilai diagonalnya. Jadi kalau missing value pada variabel PM10 berarti 52 diimputasi diganti nilainya pakai 52,65. Kalau di variabel O3 diganti nilainya pakai 30,69 ini, dan begitu juga seterusnya. Sedangkan kalau di listwise dia, nah ini pakai listwise min, jadi langsung diimputasi pakai nilai-nilai ini gitu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan penanganan missing value, karena data kita ini tadi missing value-nya itu bersifat nggak random, jadi di situ aku imputasi pakai listwise. Datanya bisa kalian lihat di yang itu sheet missing OK kalau nggak salah. Bisa kalian kopas lagi ke SPSS-nya. Kalau ada yang ketinggalan atau ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja ya. Berarti mana ini? Berarti kan ini kan itu kalau misalnya itu kalau ada yang itu lebih dari 30% kan dikeluarkan. Nah, kan lu mau dikeluarkan apa atau diasumsikan itu di bawah 30%?
Jadi semuanya itu yang kayak misalnya yang univariate tadi itu yang 30, lebih dari 30% kan dikeluarkan. Kalau misalnya dimodif juga dikeluarkan atau enggak, sama kayak yang lain. Iya, tetap dikeluarin. Berarti dikeluarin terus dianalisis lagi gitu. Betul. Terima kasih Mbak. Oke. Udah selesai belum ininya, kopasnya? Aku salah ngomong deh kayaknya tadi. Buat yang apa nih, datanya missing value yang bersifat random itu bukan dihilangin, tapi nilainya diganti pakai ini output yang EM means. Tapi kalau nilainya itu nggak random, digantinya pakai nilai yang listwise gitu. Mbak, saya mau tanya. Berarti itu inputnya manual ya? Yes, manual. Yang tadi tanya RP dong, bentar. Oh iya Mbak. Nama saya Nuzul RRP 040. Tapi kalau misal datanya itu banyak ya Mbak, ini kan kayak 200, terus kan kita nyari satu gitu. Sebenarnya itu sih kalau analisis yang profesional gitu jarang banget pakai SPSS, biasanya pakai R, soalnya kan lebih gampang ya, tinggal ngetik dia langsung otomatis jalanin. Atau enggak, kalau lebih gampang lagi itu ngeditnya di Excel. Jadi kan kalau di Excel kan bisa di sort, bisa di filter gitu kan. Nah jadi lebih gampang gitu deh daripada manual di SPSS ini. Gitu. Udah selesai belum kopasnya? Sudah Mbak. Udah selesai? Sudah Mbak. Apa? Sudah Mbak. Oke. Terus selanjutnya setelah missing value-nya udah ditangani, buat step selanjutnya kita pakai data yang udah ditangani kan. Nah, step selanjutnya itu kita ngecek outlier-nya. Nah, untuk ngecek outlier-nya itu ada dua tahap, ada dua bagian gitu. Yang pertama ngecek secara univariate dan secara multivariate. Nah, di SPSS ini kita cuma bisa ngeceknya secara univariate aja. Dengan cara klik analyze, terus deskriptif, terus ini klik yang deskriptif.
Terus kita masukin variabel yang baru tadi, lalu pilih yang ini, save standardized values as variable. Terus diklik OK. Nah, ini kita udah dapat variabel barunya. Dan di sini tuh kita ngecek outlier-nya dengan cara nilai yang lebih dari 2,5 atau di bawah min itu mengindikasikan bahwa datanya outlier. Nah, gimana biar memudahkan kalian, kayak aku bilang tadi, aku sih biasanya ngecek di Excel gitu, jadi bisa di sort sama di filter gitu, mana yang nilainya lebih dari 2,5 sama kurang dari min 2,5. Di sini juga bisa ngecek pakai box plot, tapi kalau box plot kan kalau datanya banyak kan dia nanti ketumpuk-tumpukan, jadi nggak tahu ini pengamatan keberapa yang nilainya sebagai outlier. Nggak bisa ya? Di menit aja lebih gampang bagus-bagusnya. Udah, terus selanjutnya buat ngecek outlier multivariatnya kita pindah ke Minitab. Di Minitab juga datanya pakai data yang penanganan missing value ya. Ya ampun, aku belum kirim filenya. Nah, buat ngecek outlier secara multivariat di Minitab ini pakai apa nih? Pakai sintak-sintak gitu deh. Nah, tapi udah ada versi jadinya, jadi kita nggak perlu nulis dari awal. Ini ya, Ca. Kamu ada kan, Vi? Ya, yang notepad itu kan. Aku mesti nyari dulu. Ya, kirim aja nggak apa-apa. Udah belum? Buat penanganan ini outlier itu sebagai umumnya tuh dihilangkan, tapi balik lagi sih, misalkan kalau di dunia nyata, balik lagi ke case kalian emang outlier ini tuh misalkan kayak gaji ya, kalau gaji itu kan nggak ada nilai batas atasnya, jadi misalkan ada satu orang yang emang outlier gajinya dia besar dan bersifat outlier. Nah, kalau kayak gitu kan, kalau misalkan kita hapus, itu bisa aja dia nggak mau merepresentasi datanya secara baik gitu kan. Nah, buat penanganan outlier ini sebenarnya balik lagi ke
masing-masing peneliti. Tapi di praktikum ini kita hapuskan gitu. Udah selesai kopasnya ke Minitab. Sudah, Mbak. Nah, terus di comment line-nya ini masukin tempat kalian nyimpen file non multivariat tadi yang barusan dikirim. Kalau apa nyimpennya di D, jadi aku nulisnya kayak gini. Terus kalau udah ketik C1 sampai C5 karena data kita ada di kolom C1 sampai C5 dan nanti hasilnya akan kita taruh di C6 sama C7 gitu. Terus udah deh langsung di run. Sama nggak hasilnya keluarnya? Apa ada yang beda? Atau ada kendala lain? Udah semua ya? Sudah, Kak. Nah, terus selanjutnya itu, oh iya, buat outlier secara multivariat di sini tuh kita ngelihat dari jarak Mahalanobis itu. Nah, di sini tuh jaraknya digambarkan lewat namanya kalau ini Kiki plot. Nah, selanjutnya buat ngecek data pengamatan keberapa yang bersifat outlier itu kita ngeceknya dari DJ kuadrat ini dibagi banyaknya variabel. Nah, C8 ini buat tempat kita naruh hasilnya, terus dibagi karena kita pakai 5 variabel dibagi 5. Terus di run. Jadi kita ngeceknya sama kayak outlier secara univariate. Di sini nilai yang lebih dari 2,5 itulah yang sebagai outlier. Nah, di sini kita ini kan udah mulai pengamatan ke 185 sampai ke bawah ini nilainya di atas 2,5. Nah, jadi semua pengamatan ke 185 sampai ke 199 itu
dihapuskan gitu, karena dia terdeteksi sebagai outlier. Punya saya error Mbak dari tadi. Mananya error? Iya sama Mbak, gak bisa ngeran. Iya Mbak, saya juga nggak dari yang sintaks multivariate.txt itu Mbak. Lokasi filenya udah benar belum? Udah Mbak, tadi udah saya coba pindah di Coba share screen deh. Atau semua error apa ada yang bisa? Enggak. bisa Mbak. Ada yang salah. Coba search dulu aja. Ya Mbak, saya bisa. Apakah sudah terlihat Mbak? Ini Mbak, tadi saya coba pindah ke dokumen D juga, ke dokumen D juga tetap nggak bisa. Tadi flashnya juga udah saya cobain sebelah sini sama sebelah sini juga sama-sama salah. Sama-sama error. Oh, kurang mendapatkan dulu. Iya, depannya ada persennya. Ya saya coba dulu ya Mbak. Tadi satunya siapa yang nggak bisa? Saya Mbak. Ya, coba gantian share screen. Coba ini dulu nyalain ini. Nah, bisa kan? Bisa Mbak, bisa saya Mbak. Kasih Mbak. Oke. Rifki belum iki sih paling belum ada tanda persennya. Udah kelihatan Mbak. Ini Mbak. Kayak gini error. Loh, berarti ini memang nggak ide tuh. Oh, udah dikit juga nggak bisa. Di aja Mbak, di aja. Oh, udah bisa. Iya. Oke. Yang lain udah bisa semua. Apa ada yang nggak bisa lagi? Saya mau nanya. Yang tadi yang LED apa C8 sama dengan C7 dibagi 5 itu dari mana? Banyaknya variabel yang digunakan. Oh. Ya, oke Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, nah di praktikum ini kan kita pakai 5 variabel. Tapi misal nanti kalian di missing value-nya ada yang lebih dari 30% kan ada variabel yang dihapus. Nah, kalau kayak gitu tuh nanti disesuaikan per berapanya itu sesuai variabel yang kalian pakai. Atau kalau mau nambah variabel sebanyak sampai yang bersih jadi cuma 5 juga nggak apa-apa. Terus udah, sekarang kita balik lagi ke SPSS pakai data yang sudah ditangani outlier-nya. Di situ udah aku tulisin di sheet yang outlier oke kok. Permisi Mbak. Boleh tolong diulangi yang tadi nggak Mbak? Saya tadi tertinggal kami ini setelah habis nyerang itu. Oh.
buat melihat pengamatan keberapa yang terdeteksi sebagai outlier itu, kita di sini pakai rumus ini, jarak Mahalanobis dibagi banyaknya variabel. Nah, jarak Mahalanobisnya kan ada di C7 kan, kolom C7. Lalu kita di sini menggunakan sebanyak 5 variabel. Jadi di C7 dibagi 5, terus hasilnya ditempatin ke C8. Oke. Terus sekarang kita ke SPSS. Data yang di sheet outlier oke, dikopiin ke SPSS-nya. Udah selesai belum papasnya? Terus selanjutnya kita ngecek normalitasnya. Pakai data yang udah ditangani outliernya. Ini dengan cara analyze, terus non-par, terus ini legacy dialog. Oke. Seperti apa lupa. Oh, ini Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu kita masukin variabel yang baru tadi. Terus di sini kita ngecek normalitasnya jadi di centang yang normal, situ oke. Udah terus melihat ininya kayak normalitas biasa gitu deh, lihat dari p-value-nya. Berarti di sini nih asymptotic significance dari 5. Ini masih di data belum output. Terus kayak normalitas biasa itu melihat dari p-value-nya, berarti di sini ini asymptotic significance, ini nilai p-value-nya. Ada yang mau bantu ngeinterpretasiin?
Ayo Mbak. Boleh. Ini semua apa satu-satu Mbak? Boleh deh semuanya. Untuk hipotesisnya data berdistribusi normal untuk untuk hasilnya untuk sebagainya data tidak berdistribusi normal. Lalu tolak nol jika value kurang dari 0,05 dari variabel PN10 didapatkan di value 0,01. Artinya tolak nol sehingga data PN10 tidak berdistribusi normal. Untuk data O3 di value 0,091 yang lebih besar dari 0,05 artinya bakal tolak nol sehingga data O3 berdistribusi normal. Untuk NO2 tipenya 0 yang kurang dari 0,05 sehingga tolak nol tipenya NO2 tidak berdistribusi normal. Lalu untuk SO2 tipenya 0 yang kurang dari 0,05 sehingga tolak nol artinya SO2 tidak berdistribusi normal. Lalu CO2 lalu CO tipenya 0 yang kurang dari 0,05 artinya data CO tidak berdistribusi normal. Sudah Mbak. Oke, thank you. Nurul NLP 066. Oke. Benar yang disampaikan Nurul tadi, jadi di data ini cuma O3 aja yang berdistribusi normal. Nah, penanganannya, nah di sini diasumsikan berdistribusi normal ya, Vi? Kalau di modul. Iya. Iya, diasumsikan. Oh iya. Tapi nanti kalau di kehidupan secara realnya itu kan banyak ya penanganan distribusi normal, bisa ditransformasi box, transformasi lihat kurtosis sama Yunusnya gitu. Nah, karena di modul ini sementara diasumsikan aja berdistribusi normal. Terus buat ngecek secara multivariatnya dari yang Minitab tadi itu bisa kan ada ini ya, ada plotnya kan. Nah, di sini harusnya itu ada nilai T hitungnya. Nah, ini. Nah, bentar ya. Iya benar tadi yang ini proporsi. Nah, ini jadi secara multivariat itu bisa dilihat juga dari nilai UJT-nya atau proporsinya gitu. Di sini kan proporsinya 0,994. Nah, tolak H0 itu jika nilai proporsinya itu dalam rentang 50% dengan batas kesalahannya 5%. Jadi di antara 45 sampai 55% itu tolak H0. Ada yang mau bantu aku buat interpretasiin ini? Maaf, untuk proporsi bukannya yang di data display ya Mbak?
Vi boleh tolong bantu aku. Banyak korelasi yang C6 C7 atas loh, Cah. Worksheet 1. Sini. Ternyata aku salah ini. Salah worksheet. Ya, jadi nilai T proporsinya itu melihat dari yang itu data display. Di kalian keluarnya berapa? 0,633. Nah, sama. Ada yang mau ini bantu interpretasiin? Saya mau, Mbak. Oke. Halnya data berdistribusi multivariate, H1-nya data tidak berdistribusi multivariate. Kemudian statistik ujinya pakai T proporsi, yaitu sebesar 0,63, mana tidak di sekitar 50%, ini 63,3%, berarti keputusannya gagal tolak, yang berarti residualnya berarti keputusannya tolak, yang berarti residualnya tidak berdistribusi normal multivariate. Gagal tolak, Pak. Tolak Hanul itu kalau nilainya berada di rentang 50%. Oh iya Mbak. Nah, tapi udah kesimpulannya datanya ini berdistribusi normal multivariate. Terus kalau di SPSS juga bisa sih. Tapi buat di modulnya cukup T proporsi atau pakai itu juga sih, pakai jarak analogus. Ya jaraknya. Apa? Pakai T proporsi aja. Oh yaudah. Berarti udah itu sampai situ aja praktikum hari ini. Dan buat di modulnya juga sampai T proporsi ini. Jadi apa? Ada yang ditanyain atau ada yang ketinggalan?
Mbak saya mau tanya, kalau yang sekitar 50% tadi itu plus minus 50% atau 50% ke atas sampai 59%? 50% plus minus 5, jadi antara 45 sampai 55%. Ya Mbak, terima kasih. Oke. Yang lain apa ada yang ditanyain atau ada yang error? Sebenarnya baterai processing itu balik lagi ke analisis apa yang akan kalian gunakan gitu. Tapi yang paling umum itu ngeliat leading value, ngecek outlier, sebenarnya ngecek distribusi data, dan kan nggak semua analisis itu harus datanya harus berdistribusi normal kan, tapi umumnya juga berdistribusi normal. Terus juga bisa ngecek multiko, ngecek heterokedastisitas. Tapi yang balik lagi kita di modul ini cuman pakai yang apa ya, yang paling basic gitu deh. Kalau udah nggak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri praktikum hari ini. Udah cukup ya praktikum hari ini. Kalau misalkan nanti ada error atau kondisi gimana gitu di data yang kalian gunakan, nanti kita komunikasinya lewat grup aja, oke? Sama jangan lupa nanti datanya diasistensikan terlebih dahulu ya. Iya. Ya, Mbak. Oke, segitu dulu dari aku dan Vivi. Mohon maaf dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan dan kata-katanya yang beribet. Kalau ada yang ditanyakan, bisa jangan simpan bertanya ke kita. Oke, kalau gitu praktikum hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jaga kesehatan terus dan jangan lupa deadline-nya Minggu jam 22.00 dan sampai jumpa ke praktikum minggu depan. Dadah.